Shalom Sobat AM sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan harian di channel YouTube AM ini. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1-6. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan Injil hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami saat ini, agar kami mampu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, dan mengambil permenungan dan kami laksanakan dalam hidup sehari-hari kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, dalam bagian awal Injil hari ini ada dua hal yang dapat kita renungkan. Pertama, bahwa Yesus datang berkunjung dan makan di rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk semua orang. Ia tidak memilih-milih atau memfavoritkan umat tertentu. Ia datang tidak hanya untuk orang-orang miskin dan lemah, tetapi ia juga datang untuk pertobatan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Fakta sederhana ini sering kita lupakan, bahwa Yesus datang untuk semua orang, mencintai semua orang, dan mau menanggapi undangan dari semua orang yang ingin memiliki Dia dalam hidup mereka. Perikop ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak takut untuk datang ke rumah orang terkemuka ini dan menantang dia dan tamu-tamunya untuk mau mengubah hati mereka. Yang kedua, semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ketika Yesus datang ke rumah orang Farisi tersebut, semua orang mengamat-amati dia. Beberapa orang mungkin hanya ingin tahu atau sekedar ingin mengetahui sesuatu dari Yesus untuk dibicarakan kepada teman-teman mereka. Tetapi pasti juga ada orang-orang yang mengamat-amati dia dengan seksama karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang unik dari diri Yesus dan ingin lebih mengenalnya. Dari kedua permenungan ini mau mendorong kita untuk semakin menyadari bahwa Yesus sungguh mencintai kita dan mau menanggapi keterbukaan kita akan kehadirannya dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan hanyalah mengundang dan terbuka kepada Dia untuk datang dan makan bersama dengan kita. Dan kita juga belajar dari mereka yang mengamat-amati Dia dengan seksama untuk selalu mengarahkan mata kita kepadanya. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, renungkanlah hari ini, apakah Anda sudah mengundang Yesus
untuk hadir di dalam hati dan hidup Anda. Sadarilah bahwa Yesus mau datang kepada Anda, dan ketika Ia datang kepada Anda harus menaruh perhatian penuh kepadanya. Amatilah semua apa yang Ia katakan dan lakukan, dan biarlah kehadiran dan pesannya menjadi dasar dalam hidup Anda. Demikianlah permenungan kita pada hari ini, para sobat AM sekalian, dan mari kita tutup permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dan mencintai kami. Hadirlah di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam hidup kami bersama teman-teman kami. Dan pimpinlah hidup kami agar kami dapat selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Yesus, kami percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.